Kita lanjutkan membahas soal nomor 6. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui himpunan P itu anggotanya A, B, C, D, dan himpunan Q itu anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q adalah, untuk menjawab soal nomor 6, kita harus tahu dulu rumus untuk memuat banyaknya pemetaan. Rumus banyaknya pemetaan, misalnya ada dua himpunan kan yang di soal, ada himpunan P sama himpunan Q. Kalau banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q berarti NQ dipangkatkan NP. Kemudian kalau rumus banyaknya pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P berarti rumusnya NP dipangkatkan NQ. Keterangannya, NP itu artinya banyaknya anggota himpunan P. Kalau NQ berarti banyaknya anggota himpunan dari Q. Sekarang tentukan dulu, himpunan P itu kan tadi anggotanya ada A, B, C, sama D. Himpunan Q itu anggotanya ada 1, 2, dan 3. Kita hitung himpunan P, banyaknya anggotanya. Kita lambangkan dengan NP. Sebanyak 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan Q, banyaknya anggotanya hitung. Ada 1, 2, 3, sebanyak 3. Rumus yang kita pakai dari dua buah rumus yang sudah Ibu tuliskan adalah yang mana nih kira-kira? Mungkin adalah yang ini ya, yang pertama, rumus banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q adalah NQ dipangkatkan NP. Maka banyaknya pemetaan dari himpunan P ke Q N Q pangkat NP sama dengan NP-nya tadi 4 ya, NQ-nya 3, maka 3 dipangkatkan 4. Arti 3 pangkat 4 itu berarti kita mengalihkan 3 sebanyak 4 kali. Maka 3 kali 3, 9. Kali 3 lagi 27. Kemudian dikalikan 3 lagi. 7 kali 3, 21. Kemudian 2 kali 3, 6. 981 ya. Oke, maka banyaknya pemetaan dari P ke Q sebanyak 81. Dari pilihan ganda A, B, C, D, maka jawabannya adalah yang A. Kita melanjutkan soal nomor 7. Nomor 7, domain dari diagram panah di atas adalah. Ingat domain, kita sudah pernah membahas soal tentang domain, kodomain, dan range. Di soal pertama kali Ibu bahas, Ibu udah ngejelasin apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu range. Domain itu adalah anggota dari himpunan daerah asal.
kita tentukan aja himpunan daerah asalnya yaitu A ya. Domainnya berarti A. Kodomainnya B dan range-nya ada di B juga. Jadi kita buat dulu sini domain. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian kodomain. Kodomain atau daerah kawan atau himpunan tujuan itu anggotanya 1, 3, 6. Range itu daerah hasil, selalu letaknya di kodomain. Range itu adalah anggota dari daerah kodomain yang mempunyai pasangan di himpunan asal atau himpunan A. Maka kodomainnya adalah 1 dan 3. Kenapa? 1 ini memiliki pasangan di A. Di 6, maaf ya, maksudnya 1 sama 6, bukan 1 sama 3. 6 juga punya pasangan di A, sedangkan 3 tidak memiliki pasangan. Maka kodomainnya adalah 1 dan 6. Dapat disimpulkan bahwa soal nomor 7, domain dari diagram panah di atas adalah 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Himpunan pasangan berurutan dari grafik. Ini ada grafik atau koordinat kartesius ya. Ditanya himpunan pasangan berurutan. Untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius, kita gunakan rumus X, Y, di mana X itu adalah sumbu X dan Y itu ada di sumbu Y. Maka kita lihat dulu titik yang ada di sumbu X, baru kita lihat titik yang ada di sumbu Y. Untuk yang pertama banget nih, kita lihat dari sumbu X-nya itu kan ini nih, sumbu X, ini sumbu Y-nya. Ternyata untuk sumbu X angka 1 tidak punya pasangan, berarti kita nanti tidak mulai dari angka 1 ya. Kita lihat ke angka 2, ternyata angka 2 ada titik potongnya atau titik pertemuannya, maka 2 itu pasangannya adalah 1, ini ya. 2 dipasangkan dengan 1, maka HPB yang pertama atau himpunan pasangan berurutan yang pertama adalah 2,1. Lanjut, kita lihat lagi di sumbu X. Setelah angka 2 ada angka 3. Apakah angka 3 itu ada titik pertemuannya? Ternyata ada. 3 dipasangkan dengan 5. Kita lihat kemudian ke angka 4. Angka 4 di sumbu X ternyata dipasangkan terhadap 2 buah titik ya. Yang pertama, 4 itu dipasangkan ke 2, maka 4,2. Kemudian 4 di sumbu X dipasangkan lagi dengan 4 yang ada di sumbu Y. Maka 4,4. Terakhir, 5 tidak ada pasangannya, kita ke 6. 6 itu dipasangkan terhadap 4 di sumbu Y, maka 6,4. HPB dari grafik kartesius di samping adalah 2,1, 3,5, 4,2, 4,4, dan 6,4. Jawabannya adalah D. Seperti itu. Jika kamu membuat himpunan pasangan berurutan, jangan lupa di sebelah depan dan belakangnya kamu tutup dengan kurung kurawal. Lanjut lagi, kita bahas soal nomor 9. Nah, himpunan daerah hasil atau range dari diagram panah di bawah ini. Ibu ulangi sekali lagi, range itu letaknya selalu di kodomain atau daerah kawan. Biar lebih ingat kita buat lagi ya, domain atau daerah asal. Berarti asalnya tuh letaknya selalu di sebelah kiri, yaitu himpunan A, anggotanya 1, 4, 9, 10. Kemudian, kodomain daerah kawan, letaknya selalu di sebelah kanan ya. Kodomain itu anggotanya 1, semua yang ada di himpunan B itu adalah kodomain.
2, 3, 4, 5. Terakhir range. Range itu letaknya selalu di sebelah kanan. Dan range itu adalah anggota dari kodomain yang punya pasangan di A. Kalau yang jomblo atau yang nggak punya pasangan nggak dituliskan, itu berarti bukan range-nya. Jadi di himpunan B ini nggak ada yang jomblo ya, nggak ada yang nggak punya pasangan, berarti range-nya ya semuanya. Tulis ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan daerah hasil atau range dari diagram panah di bawah itu, di samping ya maksudnya, adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah C. Lanjut yang nomor 10. Nomor 10, diketahui fungsi f(x)-nya itu 4x kurang 7. Yang ditanya nilai dari f min 3 atau nilai dari f negatif 3. Kalau misalnya f-nya min 3, artinya min 3 ini adalah x-nya ya. Bayangan fungsi oleh min 3. Maka pembahasannya, tuliskan lagi rumus fungsi di atas. Fx sama dengan 4x dikurang 7. Maka f min 3 atau f negatif 3 sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal nomor 10, kamu tinggal merubah setiap nilai x yang ada pada rumus dengan angka negatif 3. Jadi kalau nanti di sini fx berubah menjadi f negatif 3 karena x tadi udah berubah jadi negatif 3. Maka kalau 4x di sini berubah menjadi 4 dikali negatif 3 dikurang 7. Maka f min 3 sama dengan 4 dikali negatif 3 yaitu negatif 21 dikurang 7. Maka f min 3-nya min maaf ini 12 ya, ternyata ibu lupa. 4 kali 3 min 12 min 19 hasilnya. Yang